Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, kita sudah membahas 70 ayat di surat An-Nisa. Kita masuk ke tafsir surat An-Nisa ayat 71. Masih bercerita tentang sifat kemunafikan. Sebelumnya Allah berfirman tentang keengganan dari orang-orang yang memiliki sifat kemunafikan untuk berhukum dengan hukum Allah. Selain daripada itu, mereka juga enggan untuk melaksanakan perintah Allah dengan sepenuh hati. Nah, sekarang kita pindah kameranya, masih bersama dengan sifat kemunafikan, tapi arena jihad. Kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, khudhu khidrakum fangfiru subatin awinfiru jami'a. Bersiap-siagalah kamu selalu dalam kewaspadaan. Ini menceritakan tentang peperangan atau jihad. Pergilah kalian berkelompok-kelompok atau majulah bersama-sama. Jadi di sini Allah berfirman bahwa orang-orang mukmin harus selalu dalam kondisi waspada, karena tidak henti-hentinya orang kafir itu akan mengganggu mereka. Bayangkan, untuk menjalankan hukum Islam di sebuah negara entah berentah dari tempat-tempat lain tuh pada ikut berkomentar untuk menggagalkan pelaksanaan hukum Islam. Kita ambil contoh seperti Brunei Darussalam. Nah, untuk itu orang Islam diminta untuk berwaspada. Kemudian dalam berjihad, Allah berfirman agar para mukmin pergi berkelompok-kelompok, jangan sendiri atau serentak. Semuanya pakai strategi. Jangan asal-asalan. Nah, kemudian kita masuk ke topiknya. Wa inna minkum, dan sesungguhnya di antara kalian laman layubatti'anna, ada orang yang berlambat-lambat. Ketika orang mukmin diminta untuk selalu siap siaga, Allah mengatakan di antaranya ada orang yang berlambat-lambat. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang mengaku muslim. Mereka menipu orang muslim dengan mengatakan saya ini muslim. Padahal dalam hatinya mereka tidak. Mereka adalah orang munafik. Fa in asabatkum musibah, maka jika menimpa kalian musibah, qala, mereka berkata, orang-orang munafik ini berkata, qad an'amallahu alayya, sungguh Allah telah memberi nikmat atas diriku. Kenapa Allah memberi nikmat atas mereka? Mereka berkata, idlam akum ma'ahum, karena aku nggak sama-sama dengan mereka. Ketika orang-orang Muslim begitu diminta maju, mereka di belakang aja. Nah, ketika musibah terjadi, ketika pasukan Muslim ini dikalahkan, orang munafik bilang, aduh syukurnya saya untung nggak ikutan tadi. Nah, seperti itu. Paham? Idlam akum ma'ahum syahida. Karena jika aku bersama mereka berperang, maka aku sudah terkena bencana atau mati. Nah, kemudian wala in asabakum fadlum minallah, dan jika menimpa kalian karunia dari Allah, maksudnya pasukan muslim ini bisa menang dalam peperangan, la yaqulanna ka'allam takum bainakum wa bainahu
mawaddatun. Tentu orang-orang munafik ini mengatakan seakan-akan tidak pernah ada di antara kalian itu kasih sayang atau persahabatan yang baik. Nggak ada friend. Gitu bahasa kerennya. Ya laitani kuntu ma'ahum. Wahai kiranya aku tuh sama-sama dengan mereka. Ketika disuruh maju cepat-cepat, aku ikut maju cepat-cepat sehingga aku dalam pasukan itu, sehingga aku ikut menang. Itu kata orang munafik ketika orang muslim menang. Fa'afuza fauzan azima. Tentu saya menang dengan kemenangan yang besar. Berhasil menang, dapatkan harta ghanimah, mendapatkan karunia dari Allah. Fal yuqatil fi sabilillah, maka hendaklah berperang di jalan Allah. Alladzina yashruna al-hayatad dunya bil akhirah. Orang-orang yang berkeinginan untuk menukar kehidupan dunia ini dengan akhirat. Nah, jadi kalau orang muslim diminta perang cepat-cepat. Karena mereka itu ingin menukar kehidupan dunia yang cuma sebentar ini, yang cuma 60 tahun, yang nggak pernah ada kebahagiaan hakiki, yang kadang-kadang tuh ada sedihnya, ada nangisnya, dengan kebahagiaan di akhirat, eternity, selama-lamanya, dan tidak ada kesedihan lagi. Jadi kalau kamu pengen nuker kehidupan dunia dengan akhirat, cepat-cepat. Wa may yuqatil fi sabilillahi, dan barang siapa berperang di jalan Allah, fayuqtal, lalu ia terbunuh, dia kehilangan jiwanya karena membesarkan nama Allah, au yaghlib, atau menang, fasawfa nu'tihi ajran 'azima, maka kelak akan kami berikan padanya pahala yang besar. Jadi kenapa kalian gak cepat-cepat, kata Allah berfirman kepada manusia ketika panggilan jihad itu datang. Kalau kalian terbunuh, kalian dapat pahala yang besar, tapi kalau menang pun kalian dapat ghanimah dan pahala juga dari Allah. Nggak ada ruginya. Dan jihad itu tidak mudah. Untuk lelaki, betul, nggak mudah menaklukkan perasaan hati yang takut. Nggak ada orang yang mau mengkorbankan dirinya, menukarkan jiwa mereka sebelum mereka itu yakin bahwa kebenaran itu datang dari Allah. Akhirat itu betul, surganya Allah itu nyata. Jadi itulah yang harus dipersiapkan oleh setiap orang muslim. Mereka hendaknya terus menerus menuntut ilmu sampai mereka teryakinkan bahwa semua yang gaib tentang Allah, tentang surga, tentang neraka itu betul. Jadi mereka tergerak untuk mengorbankan hatinya. Untuk seorang lelaki pergi berjihad itu lebih berat daripada seorang perempuan yang dipoligami. Perempuan yang hendak dipoligami itu berat. Nah, lelaki yang pergi berjihad perasaannya lebih berat daripada itu. Makanya banyak orang yang memiliki sifat kemunafikan mundur dari perang. Itulah kisah tafsir hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.